Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing dalam hati. Semoga acara kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Dan sebagaimana kebiasaan di Pertamina, Bapak, sebelum dimulai acara ada safety briefing. Jadi pada pagi ini tidak ada rencana untuk pelatihan kegiatan darurat. Jadi apabila ada kegiatan darurat itu adalah kejadian yang sesungguhnya kita bisa berkumpul langsung di depan di tempat parkir. Dan juga untuk kamar kecil ada di sebelah kiri saya, di ruang sholat maupun di ruang multimedia, ada 2 ruangan. Dan juga reminder, karena sekarang masih dalam masa PPKM, harap untuk tetap melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga tetap melakukan upaya-upaya untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Yang pertama, perkenalkan Bapak, saya Walid Akbar. Saya bertugas di sini sebagai CEO Rumah BUMN Kalimantan Timur bersama dengan Mas Rahadian. Beliau adalah CFO untuk Rumah BUMN Kalimantan Timur. Di sini kita bersinergi Pak dengan instansi-instansi di daerah, baik itu kedinasan maupun dari kantor wilayah. Dan juga terima kasih atas bantuan dan kesempatannya Pak, sehingga teman-teman UKM dapat kita fasilitasi untuk mendapatkan pendampingan pendaftaran merek secara gratis. Sebetulnya dari teman-teman UKM khususnya yang bergerak di bidang batik, banyak juga yang sudah minta untuk pendampingan hakinya ya, untuk desain-desain batiknya. Cuman itu nanti mungkin nanti akan kita dapat pencerahan dari Bapak bagaimana, dan juga untuk kelanjutannya yang pasti kita sudah sangat bersyukur pagi ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan untuk merek dulu. Jadi untuk hakinya mudah-mudahan menyusul, doakan anggarannya ada. Amin. Dan doakan tim Pak Sofyan berkenan untuk membantu kita lagi dalam pendaftaran haki, khususnya untuk yang batik Alvin. Amin. Izin Bapak, dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Ibu Grace, apakah ada sambutan yang akan disampaikan Ibu? Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin para hadirin sekalian. Kebetulan pagi ini saya mewakili Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian yang pagi ini mohon maaf berhalangan hadir. Sebenarnya mau hadir Bapak, cuma kebetulan ada kegiatan yang bersamaan jam 7.30 bahkan sudah mulai tadi kegiatannya, acaranya. Tapi mudah-mudahan meskipun diwakilkan tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama, yang terhormat Bapak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perdagangan, CEO dan CFO Rumah BUMN ya Pak ya. Mohon maaf kalau keliru menyebutnya. Para peserta dan rekan-rekan sejawat yang hadir pada pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat-sehat semuanya, ibu-ibu ya, banyak kan ibu-ibu di sini, dan para UMKM kami, IKM kami yang tetap produktif. Dan hari ini
dengan berbahagia hadir karena akan mendapatkan sosialisasi tentang hak kekayaan intelektual. Mungkin bisa disampaikan juga dari dinas kami, Pak, kebetulan memiliki program yang serupa dengan Rumah BUMN. Kebetulan kami rutin setiap tahun itu memfasilitasi para IKM kami, binaan kami. Tidak banyak sih Pak, mungkin hanya sekitar 20 saja, tapi itu rutin dan itu untuk fasilitasi haki khususnya merek. Dan kebetulan kalau bisa saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini sudah sekitar mungkin ada 10 tahun Pak, sudah 316 permohonan yang sudah kami fasilitasi, bekerja sama juga dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim, dan tahun lalu ada lagi sudah 20 ditambah 5 hak cipta, jadi 20 merek 5 hak cipta. Totalnya untuk hak cipta khususnya di motif batik itu sudah 15, itu yang kami fasilitasi dari dinas. Menyambut baik program dari Rumah BUMN, karena sejujurnya kalau hanya kami sebagai pembina itu memfasilitasi tentunya terbatas Pak, ya. Klasik, sama seperti Bapak, kendalanya anggaran. Ya. Jadi ibu-ibu di sini cukup beruntung ya Ibu dapat fasilitasi dari Rumah BUMN. Kami harapkan selaku instansi pembina dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah dapat fasilitasi, jangan berhenti di sini saja, karena ini sangat berguna bagi pemasaran produk ibu-ibu sekalian. Pasti ada manfaatnya, pasti mudah-mudahan akan semakin meningkat untuk pemasarannya, bisa dipromosikan lebih luas, dan yang lebih penting perlindungan kekayaan intelektual atas produk yang ibu-ibu miliki. Seperti itu. Kami harapkan kerjasama ini tidak hanya saat ini saja Pak, mudah-mudahan bisa berlanjut terus tahun depan, tahun mendatang, agar semakin banyak binaan kita bersama yang bisa terfasilitasi. Seperti itu. Mungkin singkat saja mungkin dari saya Pak, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu Grace atas sambutannya, dan siap Ibu, kami akan terus berupaya untuk memajukan UMKM Balikpapan dengan bersinergi dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Terima kasih juga atas bantuannya untuk surat rekomendasi sehingga teman-teman dapat mendapatkan diskon untuk daftar di web. Alhamdulillah kita juga sudah kedatangan Bapak kita, Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Bapak Azzaini Rahman. Mohon perkenannya Pak untuk dapat memberikan sambutan kepada rekan-rekan sebelum acaranya dapat dimulai Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kurang mantap ya kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Sofian Esos SH MH, perwakilan dari Kumham Kamil Samarinda Pak ya. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Koperasi UMKM, nggak tahu ini sebutannya analis apa. Kalau di perdagangan itu rata-rata analis perdagangan. Yang saya hormati dan saya banggakan Walid Akbar selaku CEO Rumah BUMN ini. Bapaknya cuma satu ya? Wah, ya, bapak-bapak, saya nanti nyebutnya bapak-bapak, yang tahu bapaknya satu.
Bapak, Ibu-ibu dari UMKM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya banggakan. Kalau kita sedikit menyemangati kegiatan ini, cukup kalau saya sebut UMKM, go, ya, cukup go saja, ya. UMKM, go. Kurang kompak. Coba berdiri. Ayo, coba berdiri, ya, kita ikut berdiri. UMKM, go. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini saya bikin baru. Jadi Dinas Perdagangan ini sebetulnya terima bersih. Tugas kami itu bagaimana produk ibu bisa laku, bisa dijual dengan memperluas pasar, itu tugas kami. Jadi dari sisi promosi perdagangan itu kami terima jadi itu. Kami tidak mungkin mempromosikan orang yang belum punya haki, misalkan begitu. Tidak akan mempromosikan UMKM yang belum lolos kurasi. Nah itu semua Dinas Koperasi UMKM. Jadi beti bilang orang itu beda tipis. Jadi tugas saya itu yang mempromosikan dagangan-dagangan ibu ini bagaimana laku, itu namanya Dinas Perdagangan, namanya juga Dinas Perdagangan. Bagaimana dagangan ibu bapak supaya laku. Nah untuk itu saya perlu menggandeng rumah BUMN. Saya berterima kasih sekali rumah BUMN ini merupakan sarana promosi. Ya, yang masuk di sini bukan baru membuat UMKM. Tapi UMKM-nya sudah boleh dikatakan handal tinggal pengembangan. Nah, pengembangannya itu yang perlu. Nah, sekarang ini UMKM itu perlu juga berpikir, jangan ego sektoral, jangan ego fungsional. Artinya yuk kita bersama-sama untuk memperluas pasar kita. Ini saya berikan contoh. UMKM ada yang buat arem-arem. Kapasitas bikin arem-arem itu cuma 100 kali masak ini ya, cuma 100. Begitu dapat pesanan 1000, ibu bikin tuh arem-arem berapa jam sih kalau jadi arem-arem itu? Sekitar 4 jam kan? Siapa yang tahu di sini? Ya kurang lebih 4 jam kan? Nah kalau 1000 berarti ibu 10 kali masak. 10 kali masak. Kalau 10 kali masak kali 4 jam, 40 jam. 2 hari yang lalu nih ibu sudah start bikin arem-arem. Ya, pada saat dikirim basi semua. Padahal arem-aremnya ibu ini terkenal gitu loh. Nah untuk itu perlu yang dinamakan perumpunan. Perumpunan. Jadi nanti ada usaha yang sejenis, contoh sapu lidi. Sapu lidi itu kalau cuma satu, ibu ketik ini aja patah. Tapi kalau dia sudah menyatu, itu setengah mati untuk mematahkannya. Nah, kita berpikir orientasinya lebih besar gitu loh. Karena ending dari saya ini UMKM harus ekspor. Ini ada beberapa UMKM yang bisa sudah melaksanakan ekspor. Nah, ekspor itu yang penting kontinuitas dengan kualitas itu dulu lah, dua itu. Jangan sampai nanti di saat buyer minta terpenuhi, begitu minta kedua kalang kabut, bahan habis segala macam. Nah ini perlu kita pikirkan. Boleh di lokalan masing-masing jual. Misalkan contohnya amplang A sampai Z di lokal silakan. Tapi untuk ekspor satu aja, amplang Balikpapan. Siapa yang ngolah A sampai Z tadi? Tuh loh. Silakan kalau mau jual di lokalan A sampai Z, amplang A, amplang B, amplang C, tidak masalah. Dan di benak Bapak Ibu harus juga berubah. Harga yang diekspor itu lebih murah daripada yang dijual lokal.
Mungkin ibu-ibu nggak sampai ke situ kan. Itu harus begitu karena apa? Daya saing. Daya saing ini perlu. Nah jadi itu sampai sana. Karena apa? Ekspor ini versinya kan besar. Beda. Nah kenapa saya UMKM itu adalah spirit saya? Karena UMKM inilah yang bertahan dalam era 2 kali kita mengalami krisis moneter. UMKM ini juga merupakan penyangga ekonomi nasional. Ya UMKM itu penyangga ekonomi nasional, jangan dikira apa UMKM ini. Tuh. Coba. Sangat sayang sekali kan Pak Sofyan, pemerintah ini melepas peluang ini gitu. Saya contoh misalkan UMKM ini paling disiplin. Begitu masuk ke bank tidak visible. Karena apa? Nggak punya jaminan, nggak punya macam-macam lah. Akhirnya nggak bisa dapat bantuan dari bank. Lari ke tengkulak, pengijon, sampai 30-40% UMKM mampu bayar. Mampu bayar, artinya produksi UMKM ini kalau kita kurva itu meningkat begini Pak. Nah tapi apa? Yang kenyataannya penghasilannya cuma flat. Yang begininya kemana? Ya ke pengijon tadi. Yang begininya itu kemana? Ya ke pengijon. Nah untuk itu UMKM ini memang harus diperkuat. Nah salah satunya adalah harus terdaftar merek tadi. Bisa enggak Pak ya, Pak Sofyan, kalau saya analogikan manusia ini nah, memiliki nama. Kalau cuma nama aja kan, begitu kita masuk sekolah, mana akte kelahirannya? Gitu loh. Karena apa? Itu nanti berimplementasi kepada ijazah kita, SD, SMP, SMA. Nah bayangkan hidup kita misalkan, kita nggak punya dasar hukum itu. Ibu siapa namanya Bu? Eka Pak. Eka. Nah kalau nggak punya dasar hukum, nggak ada akte kelahiran, besok bisa aja berubah neni. Nah, siapa yang tahu? Nah makanya pemerintah itu kenapa ada KTP? KTP itu kartu tanda penduduk. Penduduk itu ditandain gitu loh. Ditandain bahwa namanya Eka ini lahirnya di Balikpapan. Dan anak dari seorang ayah, ibu. Tanggal lahirnya sekian. Nah itu tercatat dengan rapi di akte kelahiran. Jadi akte kelahiran itu dasar dari segala dasar hukum yang melekat pada diri kita. Ibu membuat usaha. Nah mungkin ditanya mana KTP suaminya, pasti KTP-nya ibu. Nah itu artinya merek ini yang terdaftar itu merupakan sesuatu kekuatan, ya kekuatan bagi UMKM tadi. Nah kedepannya ibu mungkin tidak berpikir. Dulu kita punya HP itu ada antenanya dan bahkan telepon, nggak terpikir sama kita. Nggak mungkin lah HP yang begini bisa ngomong ke sana kemari. Karena orang teleponnya pakai kabel. Nah ini ke depan ini ibu itu terdata secara online dan mengglobal. Depannya itu di luar negeri itu, mohon maaf ya, saya bukan Pak ya, cuma kan kita evaluasi. Kita ini sudah ketinggalan. Luar negeri itu 4.0 ending sudah. Bahkan mau siap-siap nih 5.0. Nah Indonesia revolusi 4.0, revolusi digital ini baru mau cari pemain. Ibarat kita bertanding itu baru mau cari pemain, orang sudah siap bertanding. Nah jadi ke depannya ibu-ibu ini
Makanya ya, kalau di Indonesia, pemerintah itu salah satu yang diakui oleh dunia. Makanya tersirat di benak saya ingin melakukan revolusi digitalisasi yang mengangkat UMKM di dalam government, Dinas Perdagangan, pemerintah Kota Balikpapan untuk promosi. Itu kalau sudah masuk di situ, orang berpikir, oh ini pasti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini sudah melalui proses macam-macam, termasuk mereknya sudah diketahui dan terdaftar di Kumham segala macam. Tapi kalau ibu promosi sendiri aja, nggak dilirik sama orang, paling benar di dalam benak orang, ini benar apa enggak? Baru lihat lagi, itu apa namanya? Kalau kita belanja online itu kita lihat apa? Reviewnya. Kita lihat di situ, wah ini ratingnya masih kecil. Padahal nih orang paling mantap karena baru. Nah, disitulah peran-peran kita. Artinya, seperti contohnya misalkan bawang apa itu? Bawang hitam. Jangan sekali-sekali promosi ini bisa menyembuhkan penyakit jantung. Ini bisa menyembuhkan penyakit ini itu. Nggak usah. Itu nggak bakal nggak ada yang percaya dan bakal susah. Promosinya simpel saja. Bawang hitam ini merupakan konsumsi kesehatan. Orang bertanya pasti tertarik apa konsumsi kesehatan manfaatnya. Nah silakan mau melakukan testimoni itu. Nah jadi kita dalam berpromosi juga harus menggunakan strategi. Jangan sampai nanti dilihat orang, masa sih bawang aja bisa menyembuhkan penyakit ginjal segala macam, bisa menghilangkan kanker gitu segala macam. Itu yang begitu. Nah jadi kita memang harus punya strategi. Ya saya mau berterima kasih pertemuan pada pagi hari ini. Yang jelas saya berkunjung ke sini, tinggal Pak Walidnya lagi, bosan apa enggak ini. Tuh. Dan mohon izin Pak Sofian, saya terlambat ke sini bukan karena sesuatu yang disengaja, tapi di waktu yang bersamaan ini saya menghadapi 2 Zoom meeting. Jadi bingung juga saya mau fokus kemana. Yang satu masalah kelembagaan, yang satu masalah distribusi minyak goreng. Dua-dua jamnya sama nih, yang satu Kementerian Perdagangan, yang satu Kementerian Dalam Negeri, Direktur Kelembagaan. Dan ini perlu Direktur Kelembagaan, seorang pimpinan OPD mengetahui. Gitu. Minyak goreng nih saya ingatkan sama ibu-ibu. Coba tanggal 19 kemarin pada saat minyak goreng dinyatakan 14.000, ibu-ibu di benak ibu-ibu apa yang tersirat? Pada saat tanggal 19 itu minyak goreng dinyatakan 14.000, apa yang tersirat di pikiran ibu-ibu sekarang? Pasti aji mumpung, ya kan? Nih mumpung murah minyak goreng, ayo kita rame-rame beli. Habis di sini pindah ke sana, habis di sana pindah lagi ke ujung. Udah 1 bulan cuma cukup 2 liter. Di rumah bisa ada 10 liter. Berlapis 8 liternya overhead yang merupakan penimbunan. Di satu sisi kita melarang distributor untuk melakukan penimbunan, di sisi lain tidak disadari masyarakat nimbun. Kalau sudah terjadi penimbunan, itu terjadi kelangkaan, hati-hati, ini permainan nanti jadinya, kita yang korban. Itu loh. Kita yang bisa jadi korban. Jadi nggak usah Bu, borong-borong minyak cukup, insya Allah cukup. Nggak usah khawatir, Ibu cari aja minyak 14.000, biarkan aja tuh. Yang jual di atas 14.000 tutup nanti dia lama-lama. Ibu cari aja 14.000 banyak kok, gitu loh. Nah, ibu juga mungkin terengker dengan brandednya kan, branding minyaknya itu kan. Nah, untuk itu kembali lagi saya bilang perlunya merek itu.
Ya Bapak Ibu ya, itu kira-kira sedikit dari saya. Kira-kira kalau tak 3 jam lagi tahan lah ya. Kayaknya Pak Sofian yang pamit pulang. Kalau kita sampai 3 jam sini, dan Pak Sofian, Pak Dedi, mohon maaf saya tinggalkan dulu tempat ini. Jadi ibu-ibu pada kesempatan pagi hari ini saya nyatakan ibu termasuk orang pilihan, ya, ibu termasuk orang pilihan. Nah, artinya kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Apalagi Pak Sofian langsung turun di depan ibu-ibu, bagaimana nanti menyampaikan materinya. Ibu-ibu harus inilah, menurut saya antusias. Jadi jangan fokus lebih dari 1. Ya, jadi ibu fokus harus 1 aja, dengerin Pak Sofian. HP silent aja dulu, taruh dalam tas. Kalau ibu sudah nanti sambil lihat HP, nanti bisa nyambung ceritanya Pak Sofian tuh. Iya. Pak Sofian nanya, ibu usaha apa? Barusan saya makan gado-gado. Kayak nyambung kan? Nah, jadi upayakan fokus 1. Tidak akan bisa berhasil seseorang apabila melaksanakan kegiatan lebih dari 1 pada waktu yang bersamaan. Tidak akan bisa sukses. Seperti saya tadi, 1 minyak goreng, 1 tata laksana. Saya timbang-timbang minyak goreng harus saya delegasikan. Ini tata laksana yang saya proposin. Nah, mungkin dua-dua itu. Yang penting saya sudah ikut di sana absen, delegasikan ini. Ini saya ikut. Nah, saya tadi ngomong sama Mbak Dewi, Mbak kalau setengah 10 mungkin bisa. Alhamdulillah tadi jam 9:04 selesai, buru-buru lah saya kesini. Ya mungkin itu sedikit. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terlalu panjang, karena itulah saya memang UMKM adalah spiritku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Pak arahannya dari UMKM naik kelas, cita-citanya go ekspor sampai ke jangan nimbun minyak goreng. Gak ada yang nimbun kan? Jadi seperti pesan Pak Azaidi tadi, kita harus fokus, apalagi ini kesempatan emas. Banyak yang pengen ikut duduk di sini untuk mendengarkan materi dan insight yang sangat berharga dari Pak Sofian, Kepala Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Kaltim. Jadi fokus sekali lagi. Jika ada pertanyaan mungkin kita simpan di akhir ya Pak. Mohon perkenannya Pak, materi yang disampaikan sekaligus nanti berkenan membuka acara ini Pak, supaya lebih afdol bagi teman-teman. Kepada Pak Sofian kami persilakan. Tepuk tangannya dulu. Ya, 1. Senyamannya Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Pak. Kepala Dinas Perdagangan, baik. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, yang mewakili, yang saya banggakan CEO Pertamina, Bapak Walid Akbar dan rekan, yang saya cintai dan saya sangat banggakan ibu-ibu dan bapak para UMKM yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Sang Khalik kita, sehingga kita bisa bersilaturahim di rumah BUMN yang kita amat cintai dan banggakan ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, serta rekan yang hadir di sini,
Ini adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya bisa langsung bertemu dengan ibu-ibu sekalian di sini. Karena ibu adalah pendekar bangsa, pendekar ekonomi yang menyelamatkan ekonomi Indonesia, UMKM, bukan perusahaan besar, Bu. Tambang pada tutup, ya kan? Mal-mal pada tutup semua gitu. Jadi alhamdulillah kita masih bisa menyumbang negara dan pikiran kita untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Menghemat waktu mungkin Bu, sebelum satu lagi. Jadi sebenarnya cukup banyak kegiatan saya gitu. Maraton saya Bu ini. Dari pusat segala macam. Nanti Komisi 3 akan datang juga. Saya memegang 2 tempat masalahnya. Kalimantan Timur dan Utara. Jadi Kakanwil satu Indonesia yang megang 2 wilayahnya saya Bu di sini. Tapi gajinya sekali cuma 1, mesti 2 di sini. Jadi memang waktu saya luar biasa. Berarti Kaltim Salut juga ya? Kaltim Tara Pak. Kaltim Salut. Berdua kan Bapak. Jadi ada 2 gubernur, 2 kapoldas. Ini yang buat saya selalu bolak-balik. Jadi namun ini semua kita lakukan dengan happy. Jadi alhamdulillah sudah setahun di sini saya menjabat sebagai Kakanwil. Ya banyak dukungan dan sehat-sehat saja gitu kan. Baik ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan yang hadir di sini, para UMK yang saya banggakan, saya bersyukur sekali atas perhatian dari Pak Kepala Dinas Perdagangan Pak ya, dan Ibu Dinas Koperasi, serta wabil khusus lagi teman-teman CEO Pertamina yang Pak Walid yang sudah menggagas ini semua, memfasilitasi ini semua. Tentu kami sebagai pemerintah yang bertiga ini wajib hukumnya untuk mensupport ibu-ibu sekalian agar bisa lebih eksis lagi, gitu kan intinya. Hadirlah Kumham di sini dari zaman ke zaman dulu HKI, sekarang KI namanya, kekayaan intelektual yang mempunyai arti adalah suatu hasil olah pikir ibu-ibu semua ini menciptakan suatu barang yang intinya adalah nilai ekonomis. Inti dari KI itu adalah hak ekonomis Bu. Pertamina punya aset 10T gitu kan. Itu kan merek Pertamina itu Bu, merek dagang lah istilahnya kan. Tapi Pertamina itu harga merek itu bisa 100T, sama dengan Coca-Cola gitu kan, Aqua. Berapa sih aset Aqua? 10T. Orang berani bayar itu sekian kali lipatnya karena merek itu sudah mendunia Ibu. Itu nilai ekonomis namanya. Jadi kalau kita mau kaya raya misalnya apa nih, jual misalnya perusahaan Coca-Cola itu kan asetnya tak terhingga, susah ngitungnya, mungkin nggak muat kali kalkulator hitung duitnya berapa, terus dia jual merek Coca-Cola itu dan lain-lain. Jadi itu olah pikirnya. Kemudian lagi ingin saya sampaikan bahwa memang pendaftaran merek ini amat sangat penting buat kita semua, karena ini adalah sebagai simbol dasar hukum kita, dasar maju kita. Ketika ibu membuat suatu produk tidak bermerek, itu biasa-biasa saja, nggak ada nilai plusnya. Ketika ibu buat merek, itu adalah lambang kita, dasar kita bahwa ini adalah merek saya. Dari harga 1.000 jadi 3.000. Dari orang percaya tidak jadi nggak percaya jadi percaya, setengah percaya percaya. Karena apa? Orang luar negeri lihat nih, oh merek terdaftar, kan itu sih labelnya, merek terdaftar, gitu kan. Apa sah berarti orang nggak ragu-ragu makan amplang itu, minum apapun ibu bikin nggak ragu lagi orang. Tambah lagi BPOM situ kan sudah semakin membumi nanti itu hasil itu semua atas binaan daripada industrian dan koperasi. Karena di tangan industrian inilah yang memberikan rekomendasi setengah harga Bu, gitu kan. Jadi terima kasihlah kepada rekan-rekan di sini yang sudah merekomendasikan ibu semua. Jadi ingin saya sampaikan bahwa pelaksanaan merek ini, pendaftaran merek ini itu bisa berlaku 10 tahun. 10 tahun merek ini kan bisa diperpanjang. Kami mohon maaf karena memang pelaksanaan pendaftaran merek ini tidak seperti hak cipta.
hak cipta itu hitung menit sekarang. Ibu akses sekarang bayar PNBP 400.000, 500.000 langsung print sendiri sertifikat hak cipta namanya. Namun untuk merek ini cukup lama, dia itu 11 bulan 15 hari. Jadi bukan 9 bulan 10 hari, 11 bulan 15 hari. Karena ingin saya sampaikan, jadi penerimaan formal aja, pemeriksaan formal itu 30 hari. Itu pengumuman 2 bulan ini wajib, Bu. Kalau kita tidak ikut ini, ilegal dia nanti, nggak diakui oleh dunia juga, gitu kan. Jadi total semua itu 11 bulan 15 hari, gitu kan. Inilah untuk daftar merek. Jadi bukan hal yang mudah merek ini. Banyak yang harus dipenuhi, namun tidak mempersulit juga, karena kita sudah siap-siap semua. Bicara tentang KI, itu ada 6 undang-undang yang mengatur. Tapi kita akan fokus kepada undang-undang 20 aja tentang merek, khususnya merek dagang KI itu, merek apa namanya itu, pokoknya tentang merek yang harus kita bicarakan ini. Tadi Bapak dari Kepala Dinas mengatakan UMKM ini ketika akan pinjam di bank sulit, Pak, ya, karena nggak ada dasar hukumnya, nggak ada jaminan legalitasnya, nggak ada. Hadirlah pemerintah untuk kita, ibu-ibu sekalian, keluarlah dari implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020 itu dari Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI membaca itu semua. Adalah inovasi namanya perusahaan perseorangan, Bu. Cukup 50.000 ibu bayar, ibu punya legalitas untuk pinjam di bank. Di situ pemerintah perhatikan UMKM ini. Jadi nanti ketika ibu daftar, kami bisa bantu nanti secara online daftar perusahaan perseorangan ini. Tidak sulit, Rp50.000 ibu sudah berdasar, dan Kumham sudah ada komitmen dengan Bank BNI. Jika ibu daftar di perusahaan perseorangan untuk UMK ini, gitu kan, sudah ada merek juga, itu ibu punya hak pinjam di BNI. Karena ibu sudah daftar di kami, di AHU sifatnya, perusahaan perseorangan dengan Rp50.000. Tentu tidak ujuk-ujuk kan, dari BNI ada ke rumah ibu, bener kan nih, ibu ini bikin ABCD gitu kan, oh berapa yang dibutuhkan? 50 juta, 1 juta. Ketika perusahaan perseorangan ini ibu bikin zero tax, Bu, nggak ada pajak. Itu pemerintah hebat yang kita menolong ibu-ibu semua memajukan UMK ini. Bukan tidak mungkin banyak orang yang membaca hal ini menjadi suatu kesempatan. Karena kalau kita bicara nakal misalnya, Bu, saya pengusaha besar nih, UMK kan bebas pajaknya kan, enak kan gitu kan, banyak fasilitas gitu kan. Saya pecah uang saya, UMK besar gitu kan, tapi kita ada batasan. Antara modal dasar itu 50 juta sampai 500 juta apa 5 itu yang kita bahas lagi sekarang. Ketika saya punya uang 5 miliar, pajak tinggi kan. Ini kalau berpikir negatif kan, ini kita sudah baca, sudah bikin memetakan risikonya, gitu kan. Jadi kita berpikir 500 juta, wah juta belum besar kan. Terus saya punya uang 5 miliar, pajak sekian, saya pecah aja 10 dengan orang yang berbeda, kan bisa nakal gitu kan. Kan kita kan kesempatan ini gitu kan, biasanya kan dari keuntungan kan. Jadi dengan hadirnya perusahaan perseorangan ini sangat memudahkan ibu sekalian. Dan ini pun masih terbatas, hanya Bank BNI yang memberikan bantuan. Karena kita sudah sepakat nih, Bank BNI dengan Kumham untuk membantu ibu semua dengan uang 50.000. Ini keluar dari konteks tadi, tapi ada berkait kan, karena apa, ibu UMKM butuh dana kan, butuh modal. Gimana modal kecil tiba-tiba pajak tinggi kan, lucu gitu kan. Ibu pinjam ke bank lain berapa bayar bunganya gitu kan. Namun ini semua bisa kita lakukan. Jadi Kumham memikirkan ibu-ibu semua bagaimana bisa mengembangkan usaha ini semua. Disinilah saya katakan tadi, kami hadir, kami negara ini hadir untuk ibu-ibu semua, termasuk Mas Walid juga, BUMN kan, hadir untuk ibu semua. Jadi banyak sekali keuntungan ketika merek ini sudah kita daftarkan, dibantu oleh
Pak Kadis dan Ibu Kepala Dinas, difasilitasi oleh Pak Walid. Ketika merek ini sudah berproses, Ibu nanti, nah, merek ini bisa go internasional. Saya sudah ada 2 kali bicara dengan Pak Rahmat, Pak Wali Kota, gitu kan. Pak Wali, mana indikasi geografisnya? Gitu. Kenapa? Berau aja sudah saya kasih kemarin. Kenapa indikasi geografis itu adalah koko berau itu yang mengusulkan Pemda, bukan kami hanya mendorong, gitu kan. Jadi ketika orang Amerika itu, orang Swiss akan makan coklat koko berau, dia harus ke Berau. Namun saya sampaikan kepada Ibu Bupati Berau, Ibu, kata saya, ini adalah IG-nya koko berau. Pernahkah rakyat Berau minum koko ini paling enak di dunia? Sebelum Ibu ekspor ini, Ibu kasih minum dulu orang-orang itu, begitu kan, gitu kan. Jadi kita harus upayakan untuk kita dulu dong. Masa udang yang paling hebat kita ekspor, kita makan sampahnya? Ya kan Pak? Kulit udang itu bikin terasi. Mana kita, gimana kita mau maju dunia ini? Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi nikmati dulu oleh teman-teman di sini. Betapa hebatnya koko berau ini. Negara penghasil coklat apa itu namanya Pak? Apa namanya? Swiss kan itu. Dia nggak ada kebun kakao dia di sana. Dari sini semua Bu, Indonesia kirim sono, gitu olah di sana. Bu Bupati, sekarang bagaimana caranya dengan brokol ini memproduksi lagi, tidak mengekspor lah. Panggil tuh orang sono gitu kan, minta Pak Gubernur juga, Pak Islam, bagaimana caranya ini biar kita bisa produk sendiri. Kemarin gula aren yang dari itu pun saya sampaikan, gula aren dari Tenggarong ya, dari Tenggarong. Jadi saya kasih masukan juga sama. Jadi indikasi geografis ini adalah satu-satunya di dunia yang ada di orang ini. Enggak ada tempat lain lagi. Ini agak kuat saya Bu ya, biar paham soal AI namanya ini. Ketika indikasi geografis itu tidak bisa dipertahankan, mutu rasa dan cita rasanya itu akan hilang. Jadi profesor yang meneliti itu sekitar 2 tahun untuk IG itu prosesnya. Karena berbagai pihak mencoba tanah berapa, ini berapa, bagaimana rasanya dibandingkan dengan 10 meter ke depannya, dibandingkan dengan 1 hektar ke depannya, apakah ini berkesinambungan. Ketika tidak rasa koko berau itu sudah berubah, IG-nya akan terhapus. Karena akan di-tag terus per 6 bulan, per 1 tahun, dan dilaporkan ke internasional bahwa ini tetap ada di sini. Jadi Bapak katakan amplang misalnya, semua boleh punya merek, tapi satu untuk Balikpapan. Sekarang bisa nggak kita bikin amplang ini sebagai indikasi geografis? Gitu kan? Ini bisa kita pikirkan sama-sama nanti. Karena kan IG itu kan sifatnya kan khas daerah. Mungkin lagi ada sama seperti misalnya kekayaan komunal. Komunal ini seperti tarian-tarian batik tadi Ibu, batik Samarinda itu komunal, punya rakyat namanya. Namun ketika batik ini Ibu rubah desain, itu namanya kekayaan personal Ibu nanti. Jadi dari komunal jadi ke personal. Jadi ketika Ibu pasangkan batik Sofian di sana, itu punya saya. Pengembangan dari komunal tadi. Banyak celah-celah seperti ini bisa kita ambil Ibu-ibu semua. Mungkin kalau saya bicara enak kali ya, prakteknya susah sekali memang. Benar, saya juga kerepotan ini. Kita bangun buat suatu kafe aja udah mati hidup ya gitu kan, mati hidup gitu. Jangan dapat enggak ini kan, karena ya kondisi sekarang. Jadi di situ keuntungan kita ini ketika kita sudah melakukan pendaftaran kekayaan intelektual namanya Bu. Jadi KI itu banyak sekali, ada 6. Desain industri, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, sirkuit, tata sirkuit terpadu, itu semua ada di sana. Di KI itu bermacam-macam ilmu yang bekerja di sana. Ada profesor, ada doktor, ada insinyur,
segala macam kumpul di KI untuk mengolah ini semua. Nah, sehingga Kementerian Hukum dan HAM ini yang ada 11 eselon 1 itu meskipun beda pekerjaan namun satu dan berkait. Ketika ibu daftar perusahaan itu akan ke AHU nanti semuanya. Administrasi hukum umum mendaftarkan perusahaan perseorangan kah, PT, yayasan, CV dan lain-lain. Ibu akan blokir perusahaan ibu harus ke AHU juga. Ibu akan keluar negeri, ibu harus ke imigrasi, ibu bikin paspor. Mau umroh nggak bisa umroh kalau nggak ada paspor, gitu kan? Terus ibu akan membuat suatu, misalnya Pemda akan buat suatu perundang-undangan, perda-perda, itu harus ke PP. Kami punya perancangnya, begitu kan? Ibu terlanggar HAM-nya, kami ada dirjen HAM mengawal ibu-ibu semua ini. Ketika terlanggar HAM-nya, apa masalahnya, kami punya dirjen HAM. Kompleks HAM ini, Bu. Dan saya yakini semua adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda, gitu kan? Dan kami imigrasi khusus misalnya begini, ketika seseorang dalam keadaan urgent, sakit keras yang harus berangkat ke luar negeri, tidak sempat bikin paspor, kami ada terpaksa melakukan namanya SPLP dan mudah-mudahan masih berlaku sekarang. Kenapa? Manusiawi melakukan itu proses. Di lapas kami itu juga, Bu, gitu. Ini biar Ibu tahu deh, ya. Sekarang tembus 20.000 orang Kaltintara ini, yang mana sudah luar biasa padat sekali. Dalam kepadatan itu juga banyak sekali hasil karya mereka untuk kami. Dan kita akan daftarkan juga hak cipta, lagu-lagunya, tarian kreasinya, kemudian lagi merek dagang mereka, kami siapkan semua. Di tengah penderitaan ada suatu timbul kemauan mereka. Yang membina siapa? Pertamina mungkin sudah masuk di kami juga. Ya, teman-teman dari perindustrian, dari koperasi juga udah kita berkolaborasi semua. Ini cerita singkat tentang Kumham yang ada di Kaltintara ini sebenarnya ibu sekali, dan saya sangat bahagia sekali dengan semangat ibu-ibu di bawah bimbingan dari Pak Dinas dan Ibu Koperasi, di bawah fasilitasi Pak Walid sendiri. Saya sangat apresiasi dengan ibu sekalian yang menyadari betapa pentingnya merek ini. Ini sangat penting karena memang tidak semua orang yang penting sudah jual kelakuan ini, serah apa namanya, yang penting dapat duit hari ini selesai. Tidak berpikir jauh. Masuklah Pak Walid mengatasi ini semua untuk mengangkat harkat kita semua. Masuklah Pak Kadis, Ibu Kadis, masuklah Kumham memberikan kemudahan undang-undang cipta kerja dengan perusahaan perseorangan tadi. Ibu nggak usah khawatir, 50.000 ibu bisa pinjam 500 juta atau 50 juta minimal dulu. Masa telepon 500 juta telepon apa gitu? Bingung juga kan, jangan 500 juta beli mobil dari ibu gitu kan. Nah, kami memikirkan, kami ini memikirkan bagaimana memajukan UMKM. Pak Jokowi di presiden kita bicara UMKM ini adalah sendi-sendi kita. Akar-akar halus yang menarik mineral dari tanah itu untuk menguatkan daun di atas, gitu kan. Kita akui, tanpa ada UMKM susah, Bu, mati semuanya, mati suri semua. Tambang sekarang saya lihat tutup, gitu kan. Banyak barang nggak bisa keluar. Kenapa? Banyak regulasi yang harus ditempuh yang tidak sesuai. Stop semua. Tenaga kerja, uang susah, begitu kan. Dari luar negeri lagi COVID tidak bisa masuk. Mungkin Pertamina juga ada pegawai begitu Pak ya. Di rumah karena nggak kebayang, Garuda mau bangkrut, begitu kan. Nah, disinilah luar biasanya kita. Jadi saya sangat bangga sekali dan sangat terima kasih kepada rekan-rekan, khususnya Pak Kepala Dinas, Ibu juga yang sudah mensosialisasikan hal ini, terutama Pak Walid sendiri yang sudah menggugah teman-teman ini. Mudah-mudahan di kumpulan kita saat ini bisa lagi mengeluarkan ke teman-teman yang lain betapa pentingnya KI itu sendiri dan betapa menguntungkannya KI itu bagi kita perseorangan.
ibu punya usaha apa di sana ini? Sudah batik cukup terkenal. Terus ada orang yang ingin membeli merek ibu, join namanya, Bu. Dia buka cabang di sana, gitu kan. Ibu akan dapat royalti kalau saya terdaftar. Friend apa namanya Pak? Friend apa namanya itu? Franchise ya. Ibu buka misalnya minuman apa gitu, minuman segar bugar gitu Bu ya. Ibu hanya bisa ada di saya nih yang punya. Ibu beli franchise saya, beli gelasnya di saya, sendoknya di saya, bahannya di saya. Saya udah hitung nih, 1000 cup ini untuk setahun. Nggak mungkin ibu bekas ibu cuci kan, baru nggak mungkin kan. Dan sudah saya hitung bubuk ini hanya berlaku untuk 6 bulan. Pasti ibu 6 bulan ke saya lagi nih beli, gitu kan. Betapa hebatnya Bu, kalau saya punya franchise seperti itu di 3 provinsi, berapa duit saya? Gitu kan. Karena saya kuasai ini, dari saya nih bumbunya, kalau kamu bikin tidak akan bisa. Dan akan terlihat, saya bisa hitung 100 gelas, kok udah 3 bulan gak datang, ada apa nih? Gitu kan, itulah tim saya melihat, oh begini, stop. Kenapa? Saya jaga mutu, Nah, inilah yang memang harus kita lakukan semua untuk menambah penghasilan. Dan saya pun selaku PNS, mungkin rekan-rekan terpikir juga gitu kan. Cuman waktu kami terbatas Bu, membuat usaha seperti ini kan itu harus benar-benar tekuni. Nggak bisa sampingan, nggak bisa Bu, hancur sampingan itu, nggak akan maju. Kalau kita tekuni sendiri dari A sampai Z, yakin bisa maju. Jadi banyak sekali di Jawa Barat kah itu, di Jawa Tengah kah, khususnya Solo, itu yang franchise di sana yang menyebar ke seluruh Indonesia. Dia sudah ada merek, dan ada cipta juga, dia punya paten juga, lengkap. Seperti Bapak tadi bicara, satu HP ini mewakili HI. Jadi HP ini isinya ada semua 6 undang-undang itu ada di handphone ini semua, lengkap di situ. Nah, saya berharap pendampingan kami ini bisa lebih mensukseskan ibu sekalian, dan teman-teman dari wilayah siap untuk membantu sepenuh hati, hati-hati dan pakai hati Bu, pasti semua. Dan kami pun akan pantau perkembangan merek-merek ibu nanti, kapan akan selesai dengan waktu ini. Dan kami sedang berpikir sekarang, bisa nggak mengurangi waktu ini, jangan sampai sekian lama kan, 11 bulan sekian hari kan. Why not, bisa kan dipangkas, tapi ini kan memerlukan kesepakatan dunia masalahnya Bu. Karena merek ini kan sampai dunia akan terlihat ketika ibu pring gitu kan, ada oh ini misalnya selendang Aminah made in Indonesia, Samarinda, Balikpapan, udah mendunia Bu, begitu kan. Jadi inilah tugas-tugasnya Pak Wali Kota pun ingin saya sampaikan. Pak Wali, bagaimana kita menggagas ini semua, memajukan ini semua. Pak Wali bertanggung jawab untuk indikasi geografis ya, kan segera. Banyak tugas yang beliau itu sebenarnya Bu. Kabupaten Kota peduli HAM, terus pelayanan berbasis HAM. Cukup berat Pak Wali Kota itu. Ketika beliau berkunjung ke lapas kami, kemarin kami tidak usaha udang. Kita udang pakai plastik dengan ember-ember besar, dan bikinkan, dan beliau tertarik juga. Jadi kita pun memberdayakan teman-teman narapidana itu untuk mengelola udang-udang itu. Ada lobster juga di sana. Kemarin beliau juga ikut dengan saya panen udang di lapas Balikpapan kemarin. Nah, itu pun akan kami giatkan lagi di sana. Jadi ibu-ibu sekalian, kalaupun ada hal-hal yang ingin sharing dengan kami, ataukah ada kekurangan tenaga kerja, akan memasakkan lebih banyak lagi, ibu coba main-main ke lapas. Karena isi lapas kami ini sekarang 1.600 orang. Jadi ibu masukkan ke masyarakat. Main aja Bu ya. Ibu ke pakar lapas melalui kami. Ketika ibu bawa produk ibu ke sana, ibu jual, itu sudah pasar jadi namanya Bu. Orang pasti akan beli.
1.600 botol ibu dibeli di sana itu. Ibu. Mari kita sama-sama memajukan ini semua. Tapi bukan uang tunai, mereka namanya ada kartu di sana. Jadi bebas, di sana kan bebas uang, jadi tidak ada uang tunai. Nanti pakai berizi atau pakai apa namanya, tolong langsung masuk ke rekening ibu. Pemasaran awal aja. Di rutan kami 600 orang, berarti sudah 2.000 sekian orang yang menikmati hasil ibu. Kalau susah pemasarannya, sebentar disono dulu gitu kan. Nah, itu pasti. Rempeyek misalnya, itu kan dibuktikan ini halal, lan toiban, tidak beracun. Gitu kan. Ketika makan beracun hancur kami bu. 1.600 orang mau diapain begitu kan. Nah, jadi inilah kisi-kisi kami. Kami pun banyak dibantu oleh Pak Wali Kota dalam kesehatan narapidana juga, dalam semua gerak kami, dalam semua langkah kami ini, baik yang pelaksanaan kegiatan bisnis tadi, panen udang kah, tanam udang, ikan dan lain-lain, itu dia support semua Pak Rahmat dan kami. Jadi benar-benar lah saya ingin sekali pemerintah itu hadir untuk ibu-ibu semua. Jadi sekali lagi saya berterima kasih mewakili Pak Menteri, mewakili Pak Dirjen KI yang sekarang masih PLT atas antusiasme ibu-ibu sekalian yang mendaftarkan merek pada hari ini. Saya berharap merek-merek ini akan lebih membumi lagi ke depan nanti, dan kami siap mengawal ini semua sampai jadi nanti. Nah, ketika ibu-ibu ada permasalahan, jangan khawatir, kami akan siap membantu. Undang kami, tidak usah pakai biaya, kami juga punya biaya bu, untuk memfasilitasi ibu sekalian. Kalau kita ngobrol-ngobrol begini, kami punya anggaran juga di Fuham untuk penyuluhan, penerangan. Namun kami yang tidak ada biaya itu kalau untuk membayari, karena kita disalahkan begitu kan bu. Jadi harus respon. Ada kemudahan 50% ketika dapat rekomendasi dari beliau-beliau, gitu kan. Ada kemudahan ketika Pemda memberikan ini. Dan saya berharap lagi dengan Pak Wali Kota bikin suatu galeri yang besar di sini. Di mana tempatnya? Inilah hasil UMK kita. Kalau perlu itu siapin bag itu di bandara, orang suruh beli sebagai souvenir, begitu kan? Pasti orang beli, bu. Tidak mungkin tidak beli, begitu kan? Keluarnya misalnya harganya 25.000. Oh sekarang kita minuman dingin dia udah 30.000 kok bu. Ya kan, kopi di Starbucks 50.000 kan? Kenapa kita tidak pakai itu sekarang? 50.000 isinya makan khas di sini. Itu kan sosialisasi bermasalah. Itu kita didukung oleh teman-teman Pertamina, ya kan, yang banyak duitnya gitu kan, wah, tinggal ini gitu kan, ya kan tinggal gali minyak kan, tinggal nyebur minyak apa ya, gitu kan ya. Jadi sekali lagi terima kasih saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian, bapak yang hadir di sini, khususnya Pak CEO Pertamina, Pak Walid Ahmad dan rekan-rekan. Kami sangat berbangga sekali bisa hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kali hari ini tidak hanya sekali. Saya berharap kita sering-sering bertemu seperti ini sehingga silaturahim tetap terjalin, rezeki kita tetap mengalir banyak, bu. Dosa kita terhapus semua. Dan semakin banyak kita silaturahmi, semakin hilang dosa kita untuk kita ini semua. Dan saya berharap mudah-mudahan usaha yang Ibu gagas semua ini bisa cepat maju dan tetap bertahan dalam pandemi seperti ini. Dan sampai kapanpun juga kita bertahan, karena harapan kami keberhasilan ibu adalah keberhasilan kami juga, dan kami pun bisa menikmati hasil itu tadi dengan dibayar gaji kami dari ibu-ibu, karena ibu-ibu bayar pajak, kami nggak ada duit, nggak ada ibu-ibu semua. Kami pun demikian sama, gitu kan, dari rakyat semua. Kami ini dari rakyat juga sama-sama. Cuma kebetulan kami di sini yang lebih mungkin memberikan ke ibu-ibu. Namun hidup kami ini adalah dari ibu-ibu pengusaha yang bayar pajak, gitu kan. Pajak itu gaji kami, makanya kami wajib melayani ibu-ibu. Kami adalah pesuruh ibu-ibu sebenarnya, abdi masyarakat, korporat. Abdi itu kan pembantu. Wajarlah, ibu kan bos saya bantu. Ibu gaji saya. Lu ibu-ibu tidak bayar pajak, yang mau gaji saya siapa? Nggak ada presiden, nggak ada rakyat, begitu kan? Itu aja, nggak ada presiden.
rakyat hukum tertinggi. Nah begitu, jadi wajib dan negara. Timbullah undang-undang Cikar tadi, ada persoalan perorangan, itulah yang hadir di kita ini semua. Ini pun nanti akan saya bahas dengan Komisi 3 di Kaltara nanti tanggal 21 ketika hadir, namanya Pak Pangen hadir di sini dari Komisi 3. Tentu ini akan saya bahas keras dengan beliau ya. Soal KI ini, soal IG, kepedulian provinsi, kabupaten kota tentang KI ini sendiri. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih atas semuanya ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pendampingan penetapan merek pada hari ini saya akan resmi dibuka. Saya dengan bilang kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Sofyan atas insight yang sangat berharga. Jujur aja mungkin tadi banyak hal yang kita nggak kebayang sebelumnya ya. Kayak kita juga nggak tahu kalau misalkan ibu-ibu semua bisa bisnis matching dengan lapas Pak. Padahal itu kalau tadi kita dengar pemaparan Bapak, potensinya luar biasa ya. Ya mungkin kami kalau ada kesempatan Pak bisa bareng teman-teman berkolaborasi bisnis matching dengan lapas Pak. Juga sinergi mungkin terima kasih Pak untuk yang pendaftaran pagi ini, dan selanjutnya mungkin nextnya untuk yang KI lainnya Pak sudah pada antri, apalagi teman-teman UKM khususnya yang batik. Kemarin kan ketika ulang tahun Balikpapan banyak yang ikut lomba untuk desain khas Balikpapan yang batik Lubuk. Nah, mungkin belum semuanya bisa dihakikan, bisa kami bantu sisanya ya Bu Grace. Dan itu benar-benar khas Balikpapan yang batik Lubuk, dan ada kilangnya juga, ada tanaman Lubuk khas Balikpapan juga. Dan terima kasih banyak Pak, saya sampai speechless Pak, karena tadi banyak insight baru yang baru kita dengar, terutama untuk yang PT perorangan. Itu kalau ibu-ibu beli minyak goreng 4 liter masih kembalian. Udah gitu 50.000 coba. 50.000 dapat fasilitas untuk naik kelas dari BNI 50 juta Sampai 100 juta. sampai 100 juta. Kurang baik apa coba pemerintah? Tepuk tangan sekali lagi. Jadi mudah-mudahan yang diresmikan Bapak hari ini, pembukaan pendampingannya yang dihadiri juga oleh Pak Kadis dan perwakilan dari Pak Kadis UMKM. Nanti kalau udah ketemu lagi sama Bapak, UKM ini udah bisa ekspor Pak. Mudah-mudahan jadi UMKM unggulan dari Kalimantan Timur ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak. Mungkin untuk pertanyaannya nanti ditampung dulu, nanti disampaikan ke kami untuk kami diskusikan dengan tim Pak Sofyan, karena keterbatasan waktu beliau. Luar biasa beliau sudah bisa menyempatkan hadir di sini. Mungkin sebelum beliau beranjak ke Samarinda, ada sedikit kenang-kenangan Pak dari rumah BUMN. Itu nanti kalau mau daftar perusahaan perorangan, nanti saya kasih ininya, file dengan Pak Ali. Itu bahkan saya harus sosialisasi. Itu baca di situ langsung. Jadi secara online bisa, secara langsung bisa. Jadi teman-teman dari KI, potensi kami bisa membantu untuk mengakses itu tadi. Mudah sekali Bu. Jadi Ibu akses itu print sendiri sudah tercatat itu kok. Tercatat. Benar-benar punya satu orang loh, nggak ada 2 orang. Ketika 2 itu bukan persoalan lagi, udah PT namanya, gitu ya. Punya kesempatan, benar. Ibu bisa dapat uang dari situ untuk memajukan UMKM kita. Pakai kesempatan ini, jangan sampai disia-siakan. Ya Bang Adis ya, mesti dimanfaatkan. Nanti kita bikin sesi khusus sih. Oh iya. Pokoknya saya kirim itunya PDF. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Ini dari Wah,
Baik, terima kasih Pak Wali. Ya, terima kasih ya Pak Wali. Ini ada balasan Pak Wali. Jauh lebih bagus. Ini untuk Pak Wali dan teman-teman di sini, kedatangan dari kami. Biar diingat terus Bu, karena Pak Wali kan sibuk terus nggak ada ingat lagi. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ini Pak, batik dari teman-teman UKM. Di sini ada batik peluput juga. Ya. Oh iya, Baik, baik, Bapak. baik. Terima kasih Ibu ya. Juga pertemuan Bapak. Nanti saya kesini pakai batik ini Bu nanti. Terima kasih. Terima kasih. Bisa udah cukup Pak dari belum ya? Oh. Ini sebentar aja Pak. Pak Kadis. Pak Kadis. Oh, Izin Pak. rasanya sudah 10 ini. Terima kasih Pak Kadis. 10 kali juga. Makasih ya Pak Wali. Terima kasih Pak. Bapak, walaupun Bapak mungkin udah punya Pak ya. Pembagian kan. Iya. Beda pembagian dan pemberian. Kemarin saya dari Paku Pak. Tapi Paku Batu dan dijahit kemarin bagus juga batik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembukaan kegiatan pendampingan pendaftaran merek pagi ini telah berjalan dengan lancar. Banyak sekali insight-insight dan ilmu yang kami dapatkan, terutama dari Bapak Sofian. Terima kasih banyak Pak. Dan juga mohon jangan bosan-bosan Bapak dan Ibu semua kalau kami minta tolong lagi. Aman Pak, beres. Tujuannya tentu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak UMKM supaya bisa naik kelas dan bawa nama Balikpapan maupun Kaltim, khususnya kita cita-citanya semuanya go global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian pembukaan kali ini. Terima kasih, semoga acara pendampingannya lancar dan hasilnya langsung dapat dinikmati oleh teman-teman UMKM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi foto bersama. Ya, mungkin Ini ibu aja. ibu-ibu tetap duduk. Ya. Nanti kita yang di sini. Jadi foto dari ibu. Mas dia aja. Ini aja. Aku ya.